Baik, selamat siang Ibu Mukti dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami, yaitu bagaimana cara melakukan analisis korelasi berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini kami membuat judul itu hubungan kompetensi dan motivasi terhadap kemampuan belajar mahasiswa pasca sarjana bahasa Inggris tahun 2019. Gimana sih melakukan analisis korelasi berganda dengan menggunakan SPSS? Nah, di sini step yang pertama kita menentukan hipotesa atau hubungan kedua variabel HA atau HO. Ada pengaruh yang signifikan atau tidak ada pengaruh yang signifikan. Di sini sudah ada dua hipotesa. Step selanjutnya kita menyiapkan data yang ingin diuji. Kemudian kita buka SPSS, langsung klik variable view, ubah kolomnya menjadi X1 yaitu labelnya kompetensi, X2 labelnya motivasi, dan Y itu labelnya kemampuan belajar. Kemudian semua desimal menggunakan 0 dan measure-nya menjadi scale. Ini udah ada contohnya, gambarnya. Selanjutnya, step ketiga, memasukkan data pada tabel view. Data yang udah kita siapkan tadi kita masukkan ke SPSS. Di sini data yang kami sediakan itu ada sebanyak 30 data atau 30 mahasiswa. Step selanjutnya, proses analisa data. Dari menu utama SPSS, kita pilih Analyze, kita pilih Regression, kemudian Linear. Itu di slide 12 teman-teman dan Ibu Mukti bisa lihat. Kemudian akan muncul jendela linear regression. Kita masukkan kompetensi dan motivasi atau X1, X2 ke kolom independent. Kemudian kemampuan belajar atau Y kita masukkan ke dependent. Kemudian kita klik di sebelah kanannya ada tombol statistik. Kemudian akan muncul jendela linear regression statistik. Kemudian kita checklist estimate, model fit, R-score, change. Ada 3 yang kita checklist, kemudian kita continue. Kemudian akan muncul hasil output data. Nah, di sini yang harus kita perhatikan itu adalah R-square, dan sig-F change. Signifikan F change. Nah, bagaimana sih interpretasi output model summary SPSS? Nah, ini pada slide 17 memaknai hasil output model summary SPSS. Berdasarkan tabel model summary, diketahui bahwa besarnya hubungan antara kompetensi dan motivasi terhadap kemampuan belajar yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,456. Kita lihat di tabel R-nya 0,456 pada model summary. Nah, selanjutnya hal ini menunjukkan pengaruh yang sedang. Sedangkan kontribusi variabel kompetensi dan motivasi terhadap kemampuan belajar adalah 20,8. Sedangkan 79,2% itu ditentukan oleh variabel lain. Di sini ada 20,8. Itu di tabel R-square. Kita kali 100%. Gimana sih kesimpulannya? Nah, berdasarkan tabel model summary, diperoleh nilai probabilitas signifikan F change-nya sebesar 0,043, lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Artinya apa sih? Artinya kompetensi dan motivasi cukup berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kemampuan belajar mahasiswa pasca sarjana bahasa Inggris tahun 2019. Begitulah penyelesaian dengan menggunakan SPSS. Untuk teman-teman atau semuanya yang ingin bertanya, kita lanjut ke WhatsApp atau Google Classroom. Sekian dari saya, selamat siang, terima kasih.